An-Nas. 3 surah dibaca. Bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita praktekkan, Pak. Saya kalau menyampaikan satu ceramah, bukan hanya sekedar ceramahnya, Pak, tapi harus dipraktekkan. Kalau kita tidak praktekkan, orang bisa keliru. Bisa keliru, Pak. Cuman baca saja, kita tidak tahu tata caranya. Prakteknya, kita praktekkan. Seperti ini, Pak. Saya di belakang sini, Pak, ya. Belakang sini. Yang pertama, hadirin yang mulia, tangan dikumpulkan, Pak, seperti ini, kumpulkan. Kemudian yang pertama baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua surah Al-Falaq. Kemudian yang ketiga surah An-Nas. Lalu kemudian ditiupkan. Cara tiupnya itu seperti orang yang meludah tapi tidak meludah, Pak. Kemudian diusap kedua tangan, kemudian diusapkan di wajah, seluruh tubuh, Pak. Semua diusapkan, dikerjakan selama 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kalau kita kerjakan ini jamaah sekalian, kita tidur, kemudian tidak bangun-bangun lagi. Namanya mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Kalau ada yang mau berbuat jahat sama dia, mantul, Pak. Ada yang mau sihir, tidak bisa tembus. Kerjakan ini. Anak-anak yang sakit, ada anak sakit, Pak, anak kecil, dia tidak bisa kerjakan. Orang tuanya yang kerjakan. Tiupkan, sapukan kepada seluruh tubuhnya anak kita. Ada orang tua kita yang sudah tidak bisa bergerak, dalam keadaan sakratul maut, kerjakan ini demi cinta kita kepada orang tua kita. Dia lagi sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap mau tidur, doakan, baca 30, kemudian usapkan ke seluruh tubuhnya. Dia mati, insya Allah husnul khotimah. Orang sakratul maut itu, Pak, tidak bisa lagi bergerak. Makanya butuh anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli agama. Kalau ada anak yang tidak perhatian sama orang tuanya, musibah bagi orang tua. Musibah. Kemudian, karena saya sudah terlanjur di sini, bagaimana cara tidurnya? Cara tidurnya, Pak. Cara tidurnya. Nah, ini. Cara tidur Nabi SAW ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, jamaah sekalian, ini tidak apa-apa saya tidur, Pak, ya, insyaallah, supaya tidak membingungkan nanti, Pak, prakteknya. Yang pertama tidurnya seperti ini, Pak. Begini, Pak. Tidur seperti ini, ambil sunnahnya saja. Mau 1 menit, mau 2 menit, setelah itu tidurnya terserah. Asal jangan tidur mopang, Pak, dilarang. Ya, laki-laki tidak boleh tidur mopang, Pak. Apa bahasa Indonesia itu, Pak? Iya, mopang. Iya, tengkurap. Tidak boleh tidur tengkurap, Pak. Iya. Tidak boleh tidur tengkurap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, telapak tangan itu diletakkan di pipi. Seperti ini, Pak. Tapi cara tidurnya berbentuk mim. Kalau tadi berbentuk alif. Seperti ini. Ini kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Seperti ini, Pak. Lalu kemudian kanan di pipi. Ada bantal, Pak, ya? Caranya begitu, Pak. Kemudian bagi bapak-bapak, ini bagi bapak-bapak yang punya penyakit jantung, Pak, yang punya penyakit jantung, jangan, ini sunnahnya tidur di atas lambung kanan, Pak, di atas lambung kanan. Baiknya kita tidur itu menghadap ke kiblat, seperti orang yang lagi ditanam ketika dikubur.
Jadi lambung di atas kanan menghadap ke kiblat, seperti bagaimana kalau kita masukkan jenazah dalam liang lahat. Itu sunnahnya begitu. Sebagian ulama katakan jangan tidur menjulurkan kaki ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat, Pak. Menghormati Ka'bah. Ini kata ulama kita. Pernah tetangga saya katanya naik haji, Pak. Di Ka'bah katanya, depan Ka'bah, dia lagi duduk-duduk, dia julurkan kakinya begini, depan Ka'bah. Datang katanya polisi pukul, haram. Saya nggak tahu, kata beliau, itu kata tetangga saya. Beliau sekarang sudah almarhum. Hadirin yang mulia, itu tata cara tidurnya seperti itu. Cara tidur Nabi dan para sahabat. Yang satu seperti huruf alif, yang kedua seperti huruf mim. Kemudian hadirin yang mulia, sebelum tadi kita membaringkan tubuh kita, maka kita zikir, namanya zikir Fatimah. Ini zikir paling baik dikerjakan oleh ibu-ibu, oleh wanita. Karena sejarahnya ini hadis keluar ketika Fatimah binti Rasulullah SAW hendak meminta seorang budak kepada Nabi SAW. Tapi tidak diberi budak oleh Nabi, tidak diberi pembantu, diberikan satu amalan. Dan ini amalan, kata Ali, saya tidak pernah tinggalkan semenjak saya mendengarnya. Terkhusus ibu-ibu. Kenapa? Kalau ini amalan dikerjakan, ibu-ibu yang kerjanya sehari 24 jam, ya, memasak, jaga anak, cuci pakaian, bersihkan rumah, ini pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh suami, Pak. Coba kita tukaran kerja sama istri, tidak bisa. Ya. Istri kita ke kantor, kita yang mencuci, kita yang jaga anak, kita yang memasak, kita membersihkan rumah, tidak bisa kita. Susah, tidak bisa. Maka bagi ibu-ibu, bagi wanita kerjakan ini amalan. Yang pertama baca Subhanallah 33 kali. Yang kedua baca Alhamdulillah 33 kali. Yang ketiga baca Allahu Akbar 34 kali. Baca ini setiap mau tidur. Bangun tidur, hadirin yang mulia, bangun tidur, maka orang yang lagi capek badannya akan menjadi segar dan bugar. Insya Allah bisa dipraktekkan. Praktekkan, Pak, ibu-ibu sekalian. Nanti saya datang lagi di sini tanya, Ustaz tidak bermanfaat. Nanti kita lihat. Praktekkan dulu. Di balik sunnah ada kejayaan. Di balik sunnah ada kejayaan. Kita harus yakin kepada sunnah. Karena sunnah itu hadirin yang mulia, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Kemudian saya sampaikan tadi, tidur bagi orang yang penyakit jantung, jangan tidur dengan miring ke kiri, Pak. Seperti ini. Jangan tidur begini. Jangan tidur begini. Kenapa? Jantung kita di sini. Kita tindis. Jantung tidak bisa bergerak. Ditekan. Makanya orang yang tidur seperti ini, dia bangun pagi, badannya sakit-sakit semua. Lehernya sakit. Persisnya kalau longku. Salah tidur, Kak. Memang salah tidur begini, Pak. Salah tidur memang. Salah tidur. Jangan. Ya, tidur di atas sisi kiri. Tapi kita harus tidur di atas lambung kanan. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang mulia, pada saat membaringkan tubuh kita, kita baca doa. Ini doanya semua orang tahu. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Semua orang tahu. Tapi kadang kita tidak kerjakan. Iya. Kadang kita tidak kerjakan. Kenapa? Karena kita mungkin sudah capek. Padahal pahalanya hadirin yang mulia ini nyambung sampai ke alam barzah sana. Yang akan menolong kita ketika kita berada di alam kubur, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan sendirian. Amal kita ini, Pak. Amal kita ini namanya amal soleh dan soleh. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kemudian hadirin yang mulia, hendaklah pada saat kita tidur itu datang mengambil kita dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur,
terus berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian salawat, Allahumma salli ala sayyidina. Zikir salawat sampai kita tertidur. Dan sebelum kita tidur, kita niat bangun sholat tahajud. Minimalnya bangun sholat subuh. Kita niat bangun sholat tahajud. Orang yang biasa bangun